Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga, Ibu. Oke, sekarang kalian masukkan absensi pada hari ini. Silakan lanjutkan absennya, tulis nama kalian di bawah. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Siapa yang memimpin doa kali ini? Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Kami pelajari dapat kami mengerti. Hanya doa ini dapat kami sampaikan padamu. Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Oke, terima kasih ya Katrina sudah. Sekarang kalian sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, sekarang coba kalian ambil 2 jenis bunga yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian foto dan dikirimkan di WA grup. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Untuk orang yang lain. Ada juga bunga mawar. Mawarnya ada mawar merah, mawar warna ungu, bugenvilnya warna merah. Yang lain baru Betty, Carlos, sama Zeti yang mengikuti itu ya. Ada yang warna kuning bunganya. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, apa sih sebenarnya fungsi bunga bagi tumbuhan? Ayo, fungsi bunga bagi tumbuhan itu untuk menghasilkan buah, Bu. Ayo, apa sebenarnya fungsi bunga kalau dia berfungsi untuk menghasilkan buah? Bunga juga berfungsi untuk perkembangbiakan generatif. Fungsi bunga yang lainnya bagi tanaman adalah untuk menghasilkan. Fungsi bunga adalah untuk menarik penyerbukan pada tumbuhan dan untuk membantu pembuahan sehingga tumbuhan menciptakan bibit. Iya benar ya Carlos, Kristi, sama Oja. Jadi bunga itu berfungsi untuk alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, sekarang yang akan kita pelajari ya tentang reproduksi generatif pada tumbuh. Nah, di atas sudah Ibu bagikan link video, ya, link video. Tugas kalian tonton link video tersebut. Kemudian kalian buat pertanyaan terkait dengan video. Sudah, Ibu, jadi saya ingin bertanya, proses apa yang terjadi pada saat benang sari masuk ke dalam ovarium? Bu, serbuk sarinya berfungsi untuk apa, Bu? Bagaimana proses penyerbukan sendiri? Oke, jadi saya ingin menjawab pertanyaan Loho. Serbuk sari berfungsi sebagai alat reproduksi. Perkenalkan, nama saya Catherine. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Merlin, yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik. Proses penyerbukan sendiri terjadi saat serbuk sari atau polen dan ovolum masak atau matang pada waktu yang sama. Penyerbukan adalah proses menempelnya sel jantan dan sel betina pada tumbuhan. Saya ingin menjawab pertanyaan Carlos, yaitu proses proses fertilisasi ya, Katrina ya. Oke, untuk fertilisasi sendiri akan kita bahas di pertemuan ketiga ya, Carlos. Hari ini kita akan membahas tentang struktur bunga dan penyerbukan. Jadi kalian amati dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, Bu. Oke, bisa dilihat tujuan pembelajaran dan Ada 3, Bu. Penilaiannya diambil dari sikap dan keterampilan. Oke, jadi kalian sudah tahu tujuan pembelajaran dan penilaian kita pada hari ini. Sekarang kalian kerjakan LKPD 3 yang akan Ibu bagikan. Oke, Ibu kasih waktu kurang lebih 30. Kalau yang sudah silakan dikirim ya. Silakan dikirim hasil pengamatannya, kemudian kita presentasikan. Oke, kelompok Jessica sudah selesai, berarti kita tunggu dulu teman-temannya ya. Masih 15 menit nih waktunya. Ayo. Oke, sudah kelompoknya Kristi. Oke, sambil menunggu yang lainnya mengirimkan, silakan kelompok Jessica,
untuk presentasi. Yang pertama, bagian betina dari bunga disebut putik bunga. Bagian bunga yang berwarna dan menarik disebut mahkota. Fungsi bagian bunga. Yang pertama, benang sari, berfungsi menghasilkan sel kelamin jantan. Dan yang kedua, bagian bunga yang putik, berfungsi sebagai gamet betina. Baiklah, saya ingin bertanya, apa fungsi dari tangkai bunga? Sebutkan bagian-bagian utama dalam struktur. Fungsi dari tangkai bunga yaitu untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan yang lainnya. Apa fungsi mahkota? Oke, gimana Carlos jawaban temannya? Kemudian ada lagi pertanyaan dari Zeti. Saya Kristi Vanessa Regita ingin bertanya, apa peran bunga bagi tumbuhan? Bagian pertama dari struktur bunga yaitu benang sari, putik, mahkota bunga, dan kelopak bunga. Fungsi mahkota pada bunga yaitu untuk menarik serangga. Apakah sudah jelas? Peran bunga bagi tumbuhan yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif. Apakah ada lagi teman-teman ingin bertanya? Gimana untuk kelompoknya Jessica? Baik, dari semua apa yang telah kami jelaskan, apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada lagi ya Jessica, jadi sudah clear, pertanyaannya sudah dijawab semua. Presentasi ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok kedua, kelompok Merlin. Selamat pagi semua, kami ingin mempresentasikan. Pertama, kami ingin membacakan bunga yang diamati, ciri-ciri bunga. Bunga yang kami amati ialah bunga kembang sepatu. Di apa proses penyerbukan bastar? Oke, ada tanggapan dari teman-temannya mengenai pengerjaan? Saya ingin bertanya, bagian bunga manakah yang berperan sebagai alat perkembangan? Yang menjawab pertanyaan dari Jessica, bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan adalah benang sari. Baiklah, saya akan bertanya, apakah ada bunga yang melakukan penyerbukan sendiri tanpa... Baiklah, saya ingin menanggapi dari pertanyaan Natali Femi. Ada, karena penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari jatuh langsung ke kepala putik bunga yang sama. Jadi semua jenis bunga itu bisa melakukan penyerbukan sendiri, yaitu tergantung dengan kondisi putik dan benang sari. Yaitu bunga kembang sepatu. Oke, itu ya jawaban dari Carlos, kemudian Merlin, dan Oja sudah cukup benar. Nah, syarat tumbuhan itu dapat melakukan penyerbukan sendiri yang pertama harus memiliki bunga sempurna. Artinya dalam satu bunga punya kelamin jantan dan kelamin betina. Masih ada yang ingin bertanya? Jadi apa kira-kira kesimpulan pembelajaran kita? Menurut kesimpulan dari kelompok kami yaitu kami bisa mengetahui dan memahami bagian-bagian bunga serta fungsi dan penyerbukannya. Kita jadi bisa mengenal bagian-bagian bunga dan tahu apa fungsi-fungsi dari bagian bunga tersebut. Oke, sudah dua kesimpulan. Kita jadi mengetahui tentang struktur bunga beserta bagian-bagian serta fungsinya dan juga dapat memahami cara penyerbukannya juga. Kami dapat mengetahui lebih dalam tentang bunga seperti perkembangbiakannya, ciri bunga, dan proses peran. Sekarang kita masuk ke refleksi. Silakan merefleksikan apa kira-kira yang perlu kita Lebih aktif dan tambah kreatif lagi. Yaitu dengan mempelajari lebih dalam materi yang kita harus pelajari dulu materinya. Kan sudah Ibu sampaikan sebelumnya materi hari minggu depannya apa. Jadi kalian harus paham dulu. Lebih semangat lagi, walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Oke, itu refleksinya ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi ya. Soal di bahan ajar, di kegiatan belajar 2 juga kalian kerjakan di buku latihannya. Dan soal evaluasi yang 10 yang untuk tugas tambahan, kalian kerjakan LKPD 4 untuk menginvestigasi proses penyerbukan bunga. LKPD 4-nya akan Ibu bagikan dan silakan kalian kerjakan. Sudah sampai ya soal evaluasi dan LKPD 4-nya. Evaluasinya segera Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kristi sudah memimpin doa penutup. Ya Bu, sama-sama. Selamat siang Bu.